Bab 76. Kembali ke situasi Embun dan Malvin. Kedua insan itu duduk di ruang keluarga, bersama dengan kedua anak gadisnya. Ibu dan Dedi Mal punya kabar bagus untuk kalian. Ucap Embun memasukkan potongan buah ke mulutnya. Pak Amomi, cerca Kathy tak sabar. Coba kalian tebak apa? Goda Embun. Pak Ayah, Kai mengetuk-ngetuk mulutnya. Mungkinkah liburan? Embun menggoyangkan jarinya ke kiri dan ke kanan. Bukan ya, Kayla kembali berpikir. Mungkin makan lagi. Tanya Kathy makin tak jelas. Bukan, hadiah. Bukan, ibu. Ucap Kai dan Momi. Kathy bersamaan Embun terkekeh. Bagaimana kalau ini? Embun mengulurkan foto Usge. Batin Embun mereka adalah anak SD. Jadi tak mungkin mereka tahu. Namun, lagi-lagi di luar dugaan. Bukankah ini foto USG? Ucap Kathy menatap foto itu dan Dedi Mal juga Embun bergantian. Tentu saja Embun tercengang. Tapi dia ingat Kathy memang gadis yang terlalu cepat dewasa dan mengenal hal-hal yang berbeda dari anak seusianya. Foto USG. Itu kan untuk melihat bayi. Celetuk Kai. Apakah kami akan punya adik? Lanjutnya bersemangat. Loh, Kai pun sama. Embun tercengang. Embun mengangguk pelan. Kathy dan Kai saling menatap satu sama lain. Jadi kami beneran akan punya adik. Laki-laki atau perempuan ibu? Tanya keduanya tak sabar dengan mata berbinar. Masih 3 minggu sayang. Belum kelihatan. Ucap Embun senang. Melihat kedua anaknya begitu antusias. Semoga laki-laki. Aku sudah punya Kai. Aku belum punya saudara laki-laki. Mohon Kathy menyatukan kedua tangannya di dada. Ki, kamu juga berpikir begitu? Tanya Kai menatap Cathy. Apa Kai juga? Mengangguk cepat dengan wajah senang. Lihat, anak gadismu juga menginginkan laki-laki. Celetuk Malvin. Embun terkekeh. Terserah bagaimana Tuhan mengaturnya saja. Ucap Embun tenang. Mau laki-laki atau perempuan tetaplah anugerah. Ia mumem. Kathy dan Kai mendekat lalu memeluk ibunya. Kami mencintaimu ibu. Ibu juga. Malvin mengikis jarak melihat anak gadisnya dan istrinya itu berpelukan hangat. Dedi cemburu. Dedi juga sayang kalian. Ucapnya ikut-ikutan memeluk. Embun hanya tersenyum geli melihat tingkah mereka. Ibu, kenapa di sini kacangnya ada 2? Tanya Kai begitu mereka sudah meloloskan dari hangatnya pelukan berjamaah itu. Coba kamu tebak Kai. Ucap Malvin. Cathy menepuk lengan Kai. Kai bodoh. Ini artinya kita akan punya 2 adik sekaligus. Ucap Kathy yang lalu menutup mulutnya sendiri terkejut. Kembar. Pekiknya. Benarkah ibu? Kai juga ikut histeris. Embun tersenyum geli dan mengangguk pelan. Kathy melirik dadinya. Dedi, inilah hasil mata kami yang tercemar. 2 kecebong jadi 2 kacang, seru Kathy meledek dedinya. Astaga Kathy. Embun sampai mendelik mendengar selorohan anak sambungnya. Malvin hanya menggelengkan kepala dan menyipitkan matanya. Menatap anak gadisnya yang sudah tumbuh lebih cepat. Kembali ke Danu. Tubuh Danu terbaring di brankar dengan luka di sana-sini dan sudah tidak sadarkan diri. Dokter dan suster berlarian mengiringi brankar yang segera dibawa ke ruang operasi. Apakah tidak ada keluarganya? Tanya dokter yang mengiringi. Keluarganya belum datang. Balas salah satu suster. Kamu sudah menghubungi pihak keluarga? Kami masih berusaha dok. Gawat. Dia harus segera menjalani operasi. Bagaimana ini dok? Nyawanya terancam bila tidak segera melakukan tindakan. Yang penting kita selamatkan nyawa pasien dulu. Semua dokter dan perawat yang menangani masuk ke ruang operasi. Tepat saat itu Bapak dan Ibu Damar datang. Bagaimana keadaan menantu saya? Tanya Pak Damar pada suster yang masih tersisa di depan ruang operasi. Apa Anda keluarga dari Pak Danuarta? Tanya perawat itu. Benar, kami mertuanya. Mohon tanda tangani prosedur operasi. Ucap perawat. Apa? Pak Damar kaget. Mengambil berkas yang disodorkan kepadanya. Lalu menandatangainya. Mohon selamatkan menantu saya. Ucapnya penuh harap. Kami akan berusaha semaksimal mungkin Pak. Ucap perawat itu lalu bergegas pergi. Setelah melalui beberapa jam, dokter dengan pakaian hijau keluar. Saya ingin menyampaikan, operasi berjalan dengan baik. Pak Danu mengalami gegar otak dan beberapa patah tulang di bagian tubuhnya.
Kemungkinan Bapak Danuarta bila tersadar akan mengalami kelumpuhan. Namun kita tetap akan melakukan beberapa pemeriksaan dan tes ke depannya. Saya hanya ingin Anda mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Bapak dan Ibu Damar terasa lemas mendengar kabar mengejutkan itu. Ada apa ini? Kenapa anak dan menantunya mengalami semua ini? Apa salah mereka? Beberapa hari kemudian di kediaman Malvin. Ponsel Malvin berdering malam itu. Malvin yang tengah memeluk tubuh istrinya di atas pembaringan. Perlahan membuka matanya. Mengambil HP-nya yang dia letakkan di atas nakas. Panggilan dari Kenan. Ah, ngapain jomblo satu ini telepon malam-malam? Dengus Malvin. Hei, dia asistenku. Wajar kan ya? Harusnya ada hal mendesak. Malvin segera menggeser tombol hijau. Ada apa Ken? Puan, apa? Malvin bangun terduduk. Wajahnya sangat terkejut dan kaget mendengar kabar dari Kenan. Embun ikut terbangun karena pekikan Malvin. Ada apa sayang? Tanya Embun ikut bangun menyandarkan dagunya di pundak Malvin. Danu, kecelakaan. Sontak kabar itu membuat Embun terkejut. Walau bagaimanapun Danu tetaplah ayah dari anaknya Kai. Dia juga harus melihat keadaannya. Malvin dan Embun bergegas menuju rumah sakit. Di sana ada Bapak dan Ibu Damar. Mereka saling berpandangan ketika melihat Embun dan Malvin. Kami teman Danu dan Yura. Teman kerja. Pak Damar menghela nafasnya. Sebenarnya, apa yang terjadi? Tanya Malvin duduk di kursi depan ruang isolasi tempat Danu dirawat. Setelah dia melalui operasi beberapa hari yang lalu. Sebenarnya, aku juga tidak yakin. Yang ku tahu, Danu kecelakaan dan kini masih belum sadar. Lalu di mana Yura? Tanya Embun kenapa aku tak melihatnya. Wajah Bapak dan Ibu Damar terlihat sangat murung. Namun akhirnya Pak Damarlah yang bersuara. Yura sekarang sedang terapi di RSJ. Terang Pak Damar lemas. Apa? Serentak Malvin dan Embun bersuara. Bagaimana bisa? Embun nutup mulutnya tak percaya. Pak Damar tak menjawab apapun hanya membuang nafas panjangnya saja. Sementara Bu Damar terisak kecil. Embun jadi merasa iba pada mereka. Juga pada Yura dan Danu mantan suaminya. Sepulang dari rumah sakit, Embun lebih banyak diam di dalam mobil. Kamu baik-baik saja, Mal. Aku tak pernah mendoakan hal buruk pada mereka. Lirih Embun. Sesaat dia terdiam, lalu menggeleng pelan. Tidak, aku dulu pernah mengharap mereka akan mendapat balasan yang lebih sakit. Tapi, Embun mulai terisak. Malvin menepikan mobilnya dan berhenti. Hani, sebutnya. Dengar. Ini bukan salahmu. Aku tahu. Hicks. Malvin menatap sayu pada istrinya itu. Kemarilah. Biar aku memelukmu. Malvin mendekatkan diri pada Embun lalu memeluknya. Kamu sedang hamil sekarang. Jangan pikirkan apapun yang tidak penting. Oke. Embun mengangguk pelan. Malvin melonggarkan pelukannya. Menatap wajah cantik istrinya. Membingkai wajahnya. Ingatlah aku selalu berada di sisimu. Ingatlah kita memiliki keluarga yang utuh. Bahkan kita mendapat anugerah lain. Ingatlah hal-hal yang baik. Jangan menangis dan bersedih. Kim. Malvin menatap bola mata Embun meyakinkannya. I love you. Ucapnya mengecup bibir istrinya. Love you normal. Membalas ciuman Malvin. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memberiku ujian yang cukup di pernikahanku yang pertama. Dan di pernikahanku yang kedua ini. Semoga menjadi jalan bahagia kami. Saling menyayangi dan menjaga. Untuk suamiku Malvin tetaplah mencintaiku walau aku akan berubah menjadi tua dan menyebalkan. Untuk kedua anak gadisku, selalu jaga diri dimanapun dan kapanpun. Akan kudidik kalian untuk menjadi pribadi yang tegar dan kuat. Dan untuk bayi kecilku, semoga kelak kalian memiliki cerita sendiri. 9 bulan kemudian, di sebuah rumah sakit bersalin Embun sedang berjuang melahirkan anak kembarnya. Secara normal, Malvin dengan setia menungguinya di samping istrinya. Mencoba memberi kekuatan dan dukungan. Hal semacam inilah yang dibutuhkan oleh seorang wanita bukan? Ngeden sekali lagi Bu. Udah kelihatan ini kepalanya. Embun mengeden sekali lagi. Dengan keringat yang bercucuran di wajah dan tubuhnya. Serasa ada benda berat yang memaksa keluar dari jalan lahirnya. Dan perut. Rasa lega Embun rasakan. Bersamaan dengan suara tangis bayi. Syukurlah.
Sebut Malvin lega dengan suara bergetar dan tentu saja air mata syukur mengalir di pipinya. Dikecupnya kepala embun berulang kali. Embun pun menitikkan air mata bahagia. Anaknya laki-laki ya bu, Mister. Ucap perawat yang ikut membantu jalannya persalinan. Stimulasi dulu ya sebentar. Suster itu meletakkan bayi pertama dalam pelukan embun. Hingga bayi itu melakukan hisapan pertamanya sekitar 5 menit. Kami bersihkan dulu, ucap suster membawa sang bayi. Setelah beberapa saat, embun kembali merasakan dorongan dari dalam perutnya. Oke, sekali lagi ya bu, ucap dokter kandungan bersiap untuk bayi kedua. Sekali lagi, embun menyiapkan nafas dan tenaganya. Malvin masih setia menunggunya, menggenggam erat tangan istrinya dan mengusap kepalanya. Ketegangan pun terpancar di wajah tampannya. Oke ibu, embun udah bisa ngeden lagi. Embun mengeden dengan sekali tarikan nafasnya. Bersamaan dengan rasa dorongan dari dalam perutnya. Perut, Owi. Bayi kedua embun lahir dan melihat dunia untuk pertama kalinya. Sekali lagi embun dan Malvin mengucap syukur. Keduanya tenggelam dalam haru kebahagiaan atas lahirnya anak mereka. Malvin mengecup kepala embun. Terima kasih sayang, ucapnya lembut. Air mata bahagia embun menetes lagi. Yang ini juga laki-laki ya? Malvin dan embun menatap dokter dan para perawat di sana. Terima kasih dok. Terima kasih semua, ucap Malvin yang disambut dengan senyuman oleh mereka. Suster kembali meletakkan bayi kedua di atas dada embun untuk stimulasi. Ibu embun, ini jalan lahirnya cuma lecet ya. Nggak ada pengguntingan jalan lahir. Tapi tetap kita jahit, ucap dokter berkabar. Baik dok, jawab embun lemas. Setelah beberapa saat stimulasi, bayi itu diambil lagi oleh suster untuk dibersihkan. Bersamaan dengan itu, suster lain datang dengan menggendong bayi pertama. Malvin, ini bayi yang pertama, ucap perawat menggendong bayi yang sudah bersih dan dibungkus hangat. Malvin dengan mengharu menerimanya, tersenyum lega dan bahagia, menciumi wajah kecil dalam gendongannya. Ini anak kita sayang. Harunya menunjukkan pada embun yang hanya menyambut dengan senyuman. Ternyata melahirkan bayi kembar bukan perkara mudah dan enak. Ada banyak perjuangan di sana. Setelah semua usai, embun dipindahkan dari ruang bersalin ke ruang perawatan. Di sana, Pak Danang dan Malvin sudah mendapat jatah bayi satu-satu. Cekak, wah, dia tampan sekali. Mirip kakeknya. Celetuk Pak Danang memandang bayi yang dia gendong dengan wajah sumringah. Malvin mendengus. Emang situ ikut nyumbang bilang mirip. Dengusnya kesal karena anaknya dibilang mirip kakeknya. Yang benar ya mirip dadinya lah, ujar Malvin. Tidak, Pak Danang menggeleng. Ini jelas mirip kakeknya. Lihat hidungnya. Mancung seperti kakeknya. Putih seperti kakeknya. Dan rambutnya. Pak Danang mendengus melihat warna rambut yang tak sesuai dengan warna rambutnya. Malvin tergelak. Hahaha. Tidak apa-apa, besok kamu bakal dicukur abis. Dan bergantilah jadi warna rambut kakek. Oke jagoan. Embun tersenyum geli melihat tingkah ayah dan suaminya itu. Katie dan Kai mendekat pada embun. Ibu, bagaimana rasanya? Apa melahirkan itu menyakitkan? Berondong keduanya. Embun tersenyum kecil. Enggak sama sekali, ucapnya. Kalian jangan takut melahirkan ya. Hei. Mereka masih anak-anak. Sayang. Protes Malvin menatap embun. Nggak apa-apa Dedi Mal. Mereka bertanya. Tak masalah ngasih tahu. Kalau melahirkan itu tidak sesakit yang mereka pikirkan. Lagi pula, alis Malvin mengkerut. Menunggu. Menyelesaikan kalimatnya. Mereka pasti sudah lihat di YouTube. Lanjutnya. Dengan senyum kecil. Aduh. Malvin memejamkan matanya melupakan hal itu. Lain kali aku akan menyita ponselmu Chat. Mommy sudah mengambilnya. Jawab Katie enteng. Benarkah? Malvin menatap embun. Kenapa nggak bilang sama aku? Embun tersenyum. Belum sempat. Setelah mereka melihat videonya kemarin, tentu saja aku mendampingi mereka. Tak lama suster masuk, mengecek tekanan darah embun dan meminta untuk mengistirahatkan bayi di boxnya. Kai, Chat, kalian pulang duluan ya. Ken yang akan mengantar kalian, ucap Malvin di ambang pintu ruang VIP itu. Setelah menemui Kenan yang membawakan beberapa berkas untuk ditandatangani olehnya. Baiklah, jawab keduanya serentak.
Kakak tampan. Kia. Jerit batin Katie melihat Kenan dengan pipi yang memerah. Kai bingung sendiri melihatnya. Katie, kamu baik-baik saja? Tanyanya khawatir. Ah, kenapa? Wajahmu memerah. Apa mungkin kamu sakit? Tanya Kai lagi memegang wajah Katie. Tidak, aku baik-baik saja. Katie langsung berpamitan dengan kakek Danang dan Momi Embun. Lalu berjalan dengan langkah berantakan keluar ruang VIP itu. Kai menggelengkan kepalanya melihat tingkah Katie. Aneh. Cati sakit apa sebenarnya? Gumam Kai mengikuti langkah Katie. Katie, apa kamu sakit encok? Kenapa jalanmu begitu? Tegur Dedimal melihat cara jalan Katie yang sudah acak kadul itu. Membuat Katie bersemu merah. Malu. Malulah. Dasar Dedi nggak peka. Mata gadis itu menatap wajah Kenan yang terlihat tak berekspresi. Cati lalu memukul perut Dedinya. Dedi jahat. Ceritnya lalu berlarian di lorong. Malvin dan Kenan hanya menatap heran padanya. Kenapa lagi anak itu? Gerutu Malvin memegangi perutnya. Kai, susul dia. Titah Malvin saat Kai menyalami dan mencium tangannya. Ken, aku titip kedua anak gadisku ya. Ucap Malvin menepuk lengan Kenan. Baik tuan.